Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak komentar di video saya tentang pompa jet pump yang tidak keluar air atau hanya tidak mau ngangkat air. Itu teman-teman selalu komen, sudah saya ganti sealnya dengan yang baru tetapi tetap tidak menyala, tetap tidak mengalir. Maksudnya ini harus saya jelaskan ya teman-teman, karena banyak sekali video-video tutorial itu yang setelah ganti seal atau cara mengencangkan aliran pompa air dengan mengganti seal, atau pompa tidak mengalir diganti sealnya jadi mengalir. Tentunya harus dipahami teman-teman fungsi dari seal ini teman-teman ya, mechanical seal ini sebutannya. Kalau ini ada di bagian dalam ini, tidak saya lepas ini pompa jet ini. Jadi fungsi dari seal itu adalah memisahkan ruangan pompa, ruangan impeller ini dengan bagian belakang itu teman-teman, bagian motor. Jadi ini ada celahnya, asnya ini motor, ini yang depan adalah bagian dari pompa air. Makanya ini adalah penggerak dan ini pompa. Jadi pompa itu sistem, bukan satu bagian aja pompa air itu, penggeraknya, dan ini adalah impellernya, ruang pompanya. Nah, disinilah bedanya teman-teman. Jadi fungsi seal tadi adalah menyekat udara luar supaya tidak masuk, dan juga air juga tidak keluar ke arah bagian dari luar pompa, dari mekanisme pompanya, terpisah dengan penggeraknya. Disinilah letaknya bahwa fungsi dari mechanical seal itu tergantung dari konstruksinya teman-teman. Ini pompa sumur dangkal yang memakai impeller seperti ini teman-teman. Ini impeller yang sudah aus, ini korban dari pressure switchnya tidak mau mati sebagai booster. Nah, ini menyala terus sampai terkikis ini contoh saja teman-teman. Seperti inilah impeller yang periferal untuk pompa sumur dangkal. Nah, ini sangat beda sekali ya teman-teman. Jadi pada pompa seperti ini, fungsi dari mechanical seal ini ketika pompa bekerja atau ini memutar, itu adalah terletak di bagian hisap. Itu yang mungkin kurang dipahami ya teman-teman. Tetapi ketika mati atau ini sudah tidak berputar, dimatikan atau matinya memakai pressure switch, maka seal ini adalah bagian dari tekanan tinggi, bagian keluaran. Tetapi saat bekerja, pompa dijalankan, impeller ini berputar, dia adalah bagian hisap. Nanti saya jelaskan secara skematik. Sedangkan model impeller sentrifugal ini yang biasa terdapat di pompa semi jet atau pompa jet pump itu sangat beda teman-teman. Bagian hisapnya hanyalah di sini teman-teman, di mata impeller ini. Impeller inilah bagian hisapnya. Jadi inilah yang disebut tangan sial. Di pompa sentrifugal itu bekerja tangan sial, tegak lurus, jadi masuk kemudian keluar itu tegak lurus, jadi tangan sial. Inilah bedanya teman-teman. Jadi fungsi seal ini khusus untuk model impeller seperti ini, dia selalu bekerja di bagian tekanan tinggi. Jadi ini kan nyemprot nanti keluar air, pasti ada yang menerobos ya lewat sini karena ada celah. Nah, celah itu nanti air itu masuk ke sana, ke bagian seal ini yang ada di belakangnya impeller ini, maka seal itu menjadi bagian dari tekanan tinggi, bukan bagian hisap. Jadi mengganti seal ini tidak akan terlalu pengaruh teman-teman. Misalkan seal ini hanya netes, pompa jet pump itu selama jetnya normal, celah ini normal, akan menghisap teman-teman. Bahkan ini bocor kencang sekalipun, itu kalau dalam keadaan darurat karena orangnya tidak punya air, tetap saya bisa nyalakan, istilahnya mengalir. Ya segera dipancing, jangan sampai habis langsung dinyalakan. Ya pastinya apa? Tekanan untuk ke jetnya berkurang karena bocor ini tadi. Tapi intinya dia bukan bagian hisap. Jadi nggak terlalu pengaruh teman-teman. Selama hanya netes saja tetap bisa kalau pompa ini. Itu yang saya sebut. Tapi sangat beda dengan pompa ini. Pompa model periferal ini teman-teman. Karena saat bekerja dia ada di bagian hisap. Kalau pompa ini difungsikan menghisap air yang lebih rendah dari pompanya,
misal menghisap sumur atau bak yang lebih rendah, dia harus vakum. Beda kalau ini menghisap air yang lebih tinggi, misalkan jadi booster ini di bawah tandon begitu, tetap saja dia bisa mengalir, tetapi dia nanti akan bercampur udara. Di kerannya ada gelembung-gelembung udara dan tidak akan maksimal tekanannya karena dia akan menghisap udara. Tapi kalau dijadikan pompa yang menghisap air lebih rendah dari pompa ini insya Allah pasti ini tidak akan bisa menghisap, karena dia akan menghisap udara dari sini, tidak akan menghisap air dari sini. Dia akan menghisap yang paling mudah, yang menghisap udara itu, teman-teman. Itulah bedanya fungsi dari mechanical seal pada dua model pompa ini. Jadi dua impeller inilah yang membedakan fungsinya. Jadi seal itu sendiri, teman-teman, sebagai perapat, ya kan, dan pelumasnya adalah air. Jadi juga harus ada airnya sebagai pelumas dan pendingin. Makanya untuk yang pompa-pompa Jepang ini dikasih alur, teman-teman, ada alurnya di sini. Di sini juga ada alur, biasanya ada alur di sini, dibuatkan coakan. Itu apa? Ketika mati, karena ini kan rapat sekali ya, kalau masih bagus, ketika mati menjadi bertekanan ya, supaya air itu masuk ke sana menjadi pelumas. Itu kalau pompa Jepang sangat hati-hati ya, konstruksi itu saya sangat seneng itu karena selalu berhati-hati, prinsipnya kehati-hatian. Ini ada coakan. Mempengaruhi hisap tidak ya, karena saat bekerja nanti dia ini bagian hisap. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi di sini dikasih coakan. Ketika mati air agar bisa masuk ke sini. Jadi selalu ada air, tidak kering. Karena sebagai pelumas dan pendingin dari impeller dari mechanical seal untuk pompa model ini. Jadi mechanical seal itu didinginkan oleh air, dilumasi oleh air itu sendiri. Jadi tidak boleh kering ya, teman-teman. Dan itu sangat beda dengan pompa ini. Kalau secara skematik, mari kita lihat seperti apa. Inilah pompa sumur dangkal itu tadi, teman-teman, yang periperal seperti ini. Saat dia berputar, yang terjadi adalah gaya sentrifugal ya, semua keluar. Jadi bagian tengah ini adalah bagian hisap, dia terhisap. Cuman karena ada rapat ya, ada covernya, depan belakang itu rapat seperti ini, teman-teman. Nah ini contoh aja. Nah ini dia merapat di bagian sini, rapat. Jadi semua akan terlempar keluar. Yang daerah sini, yang tekanan tinggi juga tidak akan terhisap ke sini. Makanya pompa seperti ini sangat makanya pompa seperti ini sangat rentan terhadap keausan ya. Kalau ini sudah longgar, semuanya berubah. Ini juga berubah, tekanan, daya hisap, daya dorong, debit juga berubah, karena memang bekerjanya mengandalkan ini, kerapatan ini, teman-teman. Jadi saat bekerja, bagian tengah ini adalah bagian hisap, ini depan. Yang di belakang tempatnya mechanical seal juga bagian hisap. Jadi air itu terlempar ke sana ya. Nah inilah konstruksinya, ini in. Jadi kalau berputar ke sini seperti ini, teman-teman. Jadi prinsip kerja dari pompa periperal ini adalah, teman-teman, ini berputar ke sini. Jadi di sini akan terjadi hambatan ya. Jadi tekanan tinggi, di sini ada hambatan, akhirnya yang di sini tekanan rendah. Akhirnya air masuk lewat sini, terlempar lewat luar, diputar keluar, masuk di bagian ini, output ini, teman-teman. Jadi bagian tengah ini pasti adalah bagian hisap. Tapi ketika mati, air pasti akan masuk ya lewat celahnya. Makanya kalau rapat sekali ya tidak masuk. Makanya Jepang itu saya bikin ini ada celahnya supaya masuk ke tengah. Yang belakang itu yang tadi saya tunjukkan, di belakang juga ada coakan supaya air bisa melumasi mechanical seal. Jadi sangat vital, karena apa ya, waktu bekerja itu jadi hisap. Itu aja, teman-teman. Jadi pastinya kalau ini bocor, model mechanical seal ini tidak akan mengalir. Beda dengan ini, teman-teman, pompa sentrifugal ya, seperti inilah tangensial. Jadi tegak lurus ya, masuk lewat
eye of impeller, jadi mata impeller di tengah ini ada bosnya di bagian depannya itu untuk diffuser istilahnya. Ini ada perapat di sini diffuser. Nah, ini rapat, ini yang disambungkan ke pipa. Maka di daerah sini semua adalah tekanan tinggi karena ini kan keluar, air keluar, ya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Nanti ini dikasih output yang di sini dikembalikan ke jet yang pipa dorong. Nah, semua daerah ini dalam keadaan bekerja atau mati atau ditutup, ketika mati dengan tekanan, semuanya tetap ini bagian tekanan tinggi, bukan bagian hisap. Jadi mengganti ini dengan harapan pompa jet itu mengalir, tidak ada hubungan teman-teman. Kalau memang aslinya tidak bocor atau apa, diganti pun tidak akan mempengaruhi kalau memang jetnya bermasalah. Hanya netes ataupun hancur pun ini tetap bisa mengalir teman-teman, karena letak kevakumannya, tekanan rendahnya di sini. Jadi ini hanya tekanan keluar. Jadi kalau ini bocor, ya otomatis debitnya yang keluar semakin kecil. Tapi pompa itu tetap bisa mengalir. Sama kita pancing ya, bocor nggak besar-besar ya, jadi masih penuh, karena pompa sentrifugal ini harus kondisi penuh ya, baru bisa air itu tersirkulasi. Jadi kalau di sini bocor, tetap bisa mengalir kalau bocornya nggak terlalu besar ya teman. Tapi beda sekali dengan yang ini, begitu bocor sedikit saja, pompa ini tidak menghisap kalau airnya lebih rendah dari pompanya. Itu aja teman-teman, jadi yang perlu dipahami. Jadi mengganti mechanical seal agar pompa jadi lebih kencang itu tidak ada hubungannya teman-teman. Selama itu sudah tidak bocor ya tidak ada masalah. Jadi kalau tidak mengalir dari pompa jet itu harus kita cari permasalahannya, dan memang 99% permasalahan adalah yang ada di dalam sumur. Dari dalam sumur itu ada nozzle jet, ada saringan, ada tusen klep. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.